Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang PKB, PAB, dan option PKB. Perkenalkan, nama saya Abid Rohmani sebagai ketua kelompok di sini, dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Anang Suharyadi dengan NIM A1C021174. Saya Anggi Nuria Lestari dengan NIM A1C021175. Perkenalkan, nama saya Anissa Susiastini dengan NIM A1C021177. Saya Aurel Salsabila dengan NIM A1C021179. Saya Baya Anggi Novita Ramadhani dengan NIM A1C021181. Saya Cahyani Risti Utami dengan NIM A1C021193. Saya Anissa Nurjana dengan NIM A0C22320001. Saya Khaira Salsabila dengan NIM A0C22320007. Selamat menyaksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus dari PKB, yaitu pajak kendaraan bermotor untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Misalkannya, Bapak Andi memiliki sebuah mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Jenis kendaraan, mobil penumpang, merek atau tipe Toyota Avanza 1.3E manual. Tahun pembuatan 2018 dengan harga kendaraan baru yaitu 210 juta. Sekian. Kemudian untuk perhitungan PKB, DPP-nya adalah sebesar 135 juta. Kemudian untuk tarif PKB-nya sendiri adalah 1,15%. Untuk rumus PKB adalah DPP dikali 0,15. Kemudian hasilnya adalah Rp2.025.000. Kemudian rumus untuk perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi BBNKB adalah 12,5% dari DPP. Nah, untuk rumusnya 135 juta dikali 12,5%. Totalnya adalah 16.875.000. Jadi total biaya yang harus dibayarkan oleh Bapak Andi untuk PKB dan BBNKB kendaraannya adalah PKB sama dengan 2.025.000, BBNKB 16.875.000, totalnya 2.025.000 ditambah 16.875.000 sama dengan 18.900. Contoh perhitungan ini menggambarkan bagaimana ketentuan PKB dan BBNKB diterapkan untuk kendaraan bermotor di Provinsi NTB berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Saya Nisa Susiastini dengan NIM A1C021177. Di sini akan membacakan kasus tentang PAB berdasarkan peraturan pajak NTB. PT Tambang Maju memiliki beberapa alat berat yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Pada tahun 2023, perusahaan memiliki 2 eskavator, 3 bulldozer, dan 1 kren. Berdasarkan peraturan daerah NTB, tarif pajak alat berat adalah 0,2% dari nilai jual objek pajak. Jual objek pajak untuk alat berat adalah yang pertama, eskavator senilai 1M per unit, yang kedua ada bulldozer senilai 800 juta per unit, dan yang terakhir ada crane yang bernilai 1,2M per unit. Hitung total pajak alat berat yang harus dibayar oleh PT Tambang Maju pada tahun 2023. Saya Anggi Nuria Lestari dengan NIM A1C021175 akan menjelaskan jawaban dari kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya tentang PAB. Jadi perhitungan pajak eskavator yaitu NJOP per unit eskavator 1 miliar, jumlah eskavator 2 unit, dan pajak per unit 0,2%. Perhitungan pajak per unit yaitu 0,2% dikali 1 miliar, yaitu 2 juta. Jadi total pajak untuk eskavator yaitu 2 dikali 2 juta sama dengan 4 juta. Selanjutnya perhitungan pajak bulldozer. NJOP per unit bulldozer yaitu 800 juta. Jumlah bulldozer 3 unit, pajak per unit 0,2% dikali dengan 800 juta yaitu 1.600.000. Jadi total pajak untuk bulldozer yaitu 3 dikali 1.600.000 sama dengan 4.800.000. Selanjutnya saya akan melanjutkan soal dari PAB. Yang ketiga itu adalah pajak cerane, yaitu NJOP yang per unitnya yaitu 1,2M, jumlah ceranenya yaitu 1 unit,
Dan pajak per unitnya itu 0,2% dikali 1,2M-nya itu sama dengan 2.400.000. Jadi total pajak untuk Ceranenya yang 1 kali 1,2 itu sama dengan 2.400.000. Total pajak alat berat dari keseluruhannya yaitu yang pertama total pajak untuk ekskavator yaitu 4 juta. Total pajak untuk bulldozernya 4.800.000 dan total pajak Ceranenya itu 2.400.000. Jadi total pajak keseluruhannya adalah 4 juta ditambah 4.800.000 ditambah 2.400.000 sama dengan 11.200.000. Kesimpulannya yaitu total pajak alat berat yang harus dibayar oleh PT Tambang Maju pada tahun 2023 adalah 11.200.000. Terima kasih. Selanjutnya adalah opsi PKB. Apa sih opsi itu? Opsi adalah pungutan tambahan pajak atas persentase tertentu yang dikenakan pada 3 pajak daerah. Yang pertama adalah PKB, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua adalah BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga adalah pajak mineral bukan logam dan batuan, MLBB. Opsi PKB adalah opsi yang dikenakan oleh kabupaten atau kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini ialah contoh studi kasus dari opsi PKB pada sebuah kendaraan bermotor yaitu mobil. Tarif dasar pengenaan pajak sebuah mobil memiliki nilai jual kendaraan bermotor sebesar 2 juta rupiah. Kendaraan tersebut merupakan kendaraan pertama wajib pajak. Tarif PKB kepemilikan 1 dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 1,1%. 1,1% dikali 200 juta sama dengan 2.200.000 masuk ke RKUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Opsi PKB-nya adalah 66% dikali 2.200.000 sama dengan 1.450 juta masuk ke RKUD Pemda Lombok Timur. Kemudian hasil tadi dijumlahkan, administrasi perpajakan wajib pajak maka akan menjadi 2,2 juta ditambah 1.450.000. Hasilnya adalah 3.650.000 rupiah. Nilai ini setara dengan tarif 1,8% jika menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 yang berlaku sebelumnya. Pembayaran 3.650.000 ini dilakukan secara bersamaan di sat-sat. Kemudian bank tempat pembayaran melakukan split ke RKUD provinsi dan kabupaten atau kota. Jadi secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.